Suatu hari di sebuah desa kecil yang berada di Thailand, para penduduk desa dikejutkan dengan fenomena banyaknya koloni burung gagak yang terbang di atas desa, di mana warga desa yang menganggap akan terjadi hal buruk dan pertanda kiriman sihir pun segera bersembunyi ke dalam rumah atau menghentikan apapun aktivitas mereka. Bersamaan dengan itu di sebuah rumah sederhana, seorang paraji berjuang untuk membantu seorang ibu melahirkan bayinya, dan setelah perjuangan hidup dan mati si ibu, bayi itu pun akhirnya lahir, di mana setelah itu terjadi peristiwa di luar nalar yang membuat paraji itu lari ketakutan dan menganggap bayi itu sebagai titisan iblis saat si bayi memakan ari-arinya sendiri yang disaksikan sang ibu yang bernama Nuan. Sembilan tahun kemudian, Nuan membawa anaknya yang kini tumbuh besar dengan tetap dianggap anak sial, di mana seorang biksu pun menghampirinya dan memberinya nama Panor. Namun tepat saat biksu itu mengulurkan tangan pada Panor, Ayu Wano. Secara mendadak biksu itu pun meregang nyawa setelah memegang tangan Panor. Terlebih kejadian itu semakin membuat warga di sana menganggapnya anak iblis, di mana Nuan yang melihat hal itu pun semakin malu dengan putri yang dilahirkannya itu. Beberapa tahun kemudian, Panor yang kini telah bersekolah pun sulit mendapatkan teman dan sering menyendiri di kelas. Bahkan saat yang lain bermain di halaman sekolah, Panor hanya bisa menatap mereka dari jendela kelasnya. Rupanya, perhatian Panor tertuju pada siswa bernama Tumin yang merupakan siswa idola para siswi di sana. Namun saat seorang siswi bernama Mumun yang dikerjai oleh Kokom yang juga suka pada Tumin, seketika Tumin pun berusaha membantu Mumun yang terjatuh, di mana setelah itu awalnya, tak ada yang aneh saat Mumun menginjak seekor tarantula hingga mati. Namun tiba-tiba seekor tarantula lain merambat ke tubuh Mumun, dan secara perlahan, tarantula itu semakin banyak dan tak habis-habis yang membuat Mumun tanpa sadar melukai dirinya sendiri. Pak Jono yang melihat kejadian itu bergegas meminta yang lainnya untuk memberi pertolongan dan segera membawa Mumun ke rumah sakit, di mana Panor hanya terdiam menatap semua yang terjadi yang rupanya Panor pun suka pada Tumin. Sepulang sekolah, Panor selalu mengantarkan dagangan yang dibuatnya sendiri pada pelanggannya. Meski saat itu, pandangan negatif orang-orang terkait anggapan Panor anak titisan iblis pun tak lepas dari pikiran mereka yang melihatnya. Meski begitu, Bu Juminten yang selalu menjadi pelanggan setia tetap bersikap baik pada Panor. Bahkan ia tak sungkan memberi uang lebih pada Panor untuk uang jajannya, di mana saat itu, Juminten meminta Panor untuk membuat lebih banyak jajanan pencuci mulut untuk ia jual kembali. Dan diketahui jika sejak kejadian si biksu tewas itu, Panor harus menghidupi dirinya dan sang ibu yang malas bekerja. Bahkan Panor pun membiayai sekolahnya dari uang hasil jualannya tersebut yang membuat Juminten dan suaminya pun kagum pada Panor. Panor sendiri saat ini sudah menginjak kelas 12 dan bercita-cita untuk menjadi seorang guru, di mana Juminten dan suaminya pun yakin jika Panor akan bisa mewujudkan cita-citanya itu. Selesai dengan itu, Panor mengunjungi studio foto untuk mengantarkan dagangan yang dipesan pelanggannya, di mana saat itu, Panor bertemu dengan temannya yang bernama Sumi yang ingin mengajaknya foto bersama. Tak jauh dari sana terjadi keributan saat pemuda bernama Sukri dikeroyok oleh orang yang ingin menagih hutang. Namun saat Panor mengingatkan Sukri akan adanya bahaya, Panor segera mendekati Sukri untuk memastikan kondisinya. Namun,
Sukri menolak disentuh oleh Panor karena khawatir akan terbunuh seperti mendiang ibu Sukri yang dianggap tewas setelah menyentuh Panor. ฆ่ากูดิเหมือนที่มึงฆ่าแม่กูไง Diketahui jika saat Panor masih kecil, ia datang ke rumah Sukri untuk mengantarkan pesanan yang dipesan Sukri. Namun, saat ibu Sukri memaki Panor dan mengusirnya pergi dari sana, ia pun secara tiba-tiba meregang nyawa setelah menyentuh Panor. Itulah alasan mengapa Sukri membenci Panor karena menganggap Panorlah yang telah membunuh ibunya. Namun beruntungnya, Sumi tak menganggap Panor sebagai ancaman dan justru ia bangga bisa berteman dengan Panor karena banyak orang yang menganggap Panor penyihir. Namun saat itu, Sumi merasa jika Sukri pun memiliki ilmu sihir hitam karena tak terluka meski tadi tertusuk pisau yang hanya ditanggapi diam oleh Panor. ฮานอเราเห็นเปียกโดนแทงแล้วมันไม่เข้าเปียกก็เล่นของเหรอ Malamnya, terlihat Nuan sedang bersiap untuk melakukan ritual dengan sesosok janin yang pernah dilahirkannya dulu. Namun bersamaan dengan itu, Panor yang baru saja masuk ke kamar mendengar suara tangisan bayi yang membuatnya terkejut. Hingga saat ia melihat jika sang ibu ingin mengakhiri ritual dengan menghabisi nyawanya sendiri, Panor pun datang tepat waktu mencegahnya. Terlihat tatapan mata yang tak biasa dari sang ibu yang seperti berada di bawah pengaruh sihir yang dijalankannya. Terlebih saat Panor melihat janin dalam ritual yang digunakan sang ibu tadi, ia pun semakin ketakutan melihatnya. Kejadian itu membuat Panor sulit untuk tidur dan terus terbayang dengan apa yang ia lihat tadi. Di mana setelah itu? Langkah Panor pun terhenti pada sebuah kuil tua yang terbengkalai yang saat itu ada pria bertato tanpa pakaian yang menghadap ke sebuah arca, dan tepat saat pria itu menatap ke arahnya. Tiba-tiba, pagi harinya, para warga digemparkan oleh temuan mayat seorang pria yang biasa menjual hasil ikan pancingannya ke pasar. Namun ada kejanggalan yang dilihat karena tak ada tanda-tanda seperti tenggelam. Apalagi pria itu diketahui seorang yang terbiasa memancing ikan di sana. Namun dari kesaksian temannya yang terakhir bersama pria itu, si korban menyebut jika ia akan memancing di dekat rumah Nuan, yang mana hal itu pun didengar langsung oleh Panor yang ada di sana. แต่ก่อนกลับมันบอกจะแวะไปหาปลาแถวบ้านนีนวล Tak lama kemudian, pihak berwajib menemukan benda aneh seperti bekas media ritual yang menambah keyakinan jika korban menjadi sasaran sihir, di mana hal itu membuat istri korban memaki Panor dan menganggap sebagai pembunuhnya. Sumi pun lalu mendekati Panor dan merasa jika warga di sana sudah kelewat batas dengan selalu menuduh Panor sebagai pelaku pembunuhan setiap kali ada korban tewas tak wajar. Namun meski Panor tak merasa membunuhnya, ia pun merasa jika pria itu seperti tewas oleh kutukan sihir. Panor lalu menceritakan mimpinya semalam terkait keberadaan pria yang ia lihat di kuil dengan tanda-tanda tato di tubuhnya. Dan setelah ada kecocokan dengan tato pada pria yang tewas itu, Sumi mengajak Panor untuk ke kuil itu. Namun ketika itu, cairan merah keluar di sela kaki dan tempat yang sempat diduduki Panor yang ternyata Panor sedang datang bulan. Ketika itulah, diketahui jika itu adalah menstruasi pertama Panor yang membuat Sumi terkejut karena seharusnya Panor sudah mengalami itu sejak beberapa tahun lalu. Saat Sumi keluar untuk membeli obat pereda nyeri datang bulan, ia sempat bertemu ayahnya yang seorang polisi ternama di desa kecil itu. Namun karena ia terburu-buru untuk membantu Panor, ia pun bergegas pergi dan justru harus bertabrakan dengan seorang pria misterius dengan tangan besarnya. Setelah pria itu memberikan kertas milik Sumi yang jatuh, Sumi segera pergi dari sana.
Namun tanpa ia sadari jika pria misterius itu sedang membacakan sebuah mantra yang perlahan mulai dirasakan oleh Sumi, di mana setelah itu Om Graga, Maha Graga. Sumi pun seketika terkapar kejang. Namun tak lama, Panor datang dan berusaha memberikan pertolongan. Akan tetapi kondisi Sumi semakin mengenaskan dengan banyaknya toke yang keluar dari seluruh tubuh Sumi. Beberapa saat kemudian, ayah Sumi dan satu rekan polisi lainnya datang ke sana dan menangkap Panor yang dianggap telah membunuh Sumi. Terlebih keberadaan Panor di TKP yang sedang memegang Sumi semakin menyudutkan posisi Panor. Saat Juki menanyakan hasil visum atas kematian putrinya, dokter forensik hanya menjelaskan jika Sumi tewas karena kehabisan banyak darah akibat banyaknya luka sobek di sekujur tubuh Sumi karena banyaknya toke yang keluar dari tubuh Sumi tadi yang tak diketahui Juki. Bahkan, kerusakan terjadi di seluruh organ dalam dan alat vital Sumi. ลูกสาวสารวัตรเสียชีวิตจากการเสียเลือดเป็นจำนวนมากครับภายในร่างกายมีบาดแผลฉีกขาดเป็นบริเวณกว้างครับไล่ตั้งแต่คอหอยหลอดอาหาร Karena tak ditemukan senjata di TKP sebagai barang bukti yang mengindikasikan Panor sebagai pelakunya, Juki berusaha untuk bijaksana dengan melepaskan Panor dari sel, di mana saat itu, Panor meyakinkan Juki jika dia saat itu hanya berusaha menyelamatkan Sumi. หนูพยายามจะช่วยแต้ว รีบออกไปซะ ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ Sampai di rumah, Panor tak diterima dengan baik oleh Nuan yang memaki Panor dengan menyebut anak terkutuk. Di mana saat Panor menjelaskan jika pria bertato itulah pelakunya, sang ibu justru mengurung Panor di kamar. Tak lama, Nuan mendapat surat dari orang tak dikenal yang menyebut jika Panor sudah datang bulan dan telah dewasa. Hingga Nuan diminta untuk menjaga Panor baik-baik. Di kamar, Panor mulai berhalusinasi dengan mendengar suara aneh yang menyeramkan lalu meronta pada sang ibu untuk membukakan pintunya, di mana tak lama Panor pun mengalami perubahan pada seluruh kulit disertai kemunculan banyaknya koreng di hampir semua bagian tubuh. Pagi harinya, Panor berangkat ke sekolah dengan membawa bunga, yang saat ia berjalan, semua mata tertuju pada Panor seolah mereka bertanya siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Sementara itu, kematian Sumi yang tragis menjadi gosip panas Kokom dan gengnya serta semua siswa di sana, di mana tak lama, mereka terdiam ketika Panor datang dengan bunga yang ia bawa dan kemudian ia taruh di atas meja Sumi sahabatnya. Memasuki jam istirahat, Panor dihampiri oleh Tumin yang tetap berperilaku baik pada Panor. Bahkan, ia menerima ajakan Panor saat Panor memintanya untuk diantarkan ke kuil yang pernah ada dalam mimpinya itu untuk menemukan pembunuh Sumi, di mana saat itu, Kokom diam-diam mendengar percakapan mereka. Malamnya, Tumin dan Panor terlihat menaiki perahu untuk menuju kuil terbengkalai yang ada dalam mimpinya tersebut. Sampai di sana, alih-alih mendapat petunjuk tentang pelaku pembunuhan Sumi, Tumin rupanya hanya pura-pura mau mengantar ke sana atas suruhan Kokom agar seluruh hutang keluarganya dianggap lunas oleh keluarga Kokom. Namun lebih dari itu, mereka rupanya berniat menghabisi Panor karena dianggap pembunuh Sumi serta akan diruda paksa oleh rekan-rekan Tumin. Di mana setelah itu, beruntung, upaya ruda paksa itu berhasil dihentikan oleh Sukri yang entah sejak kapan berada di sana. Hingga setelah ia berhasil mengalahkan Tumin dan semua anak buahnya, ia segera membawa Panor pergi dari sana. Pagi harinya sebelum Panor berangkat sekolah, Panor menceritakan pada ibunya jika semalam ia baru saja menerima perundungan dari Tumin dan teman-temannya. Hingga,
Nuan yang kesal meminta Panor untuk membalas dan melawan siapapun yang merundung Panor. Hingga saat ia berangkat ke sekolah, ia terlihat berjalan dengan penuh amarah dan pisau yang dipegangnya. Di mana saat itu, ia menyerang beberapa murid yang telah merundungnya semalam saat di kuil yang membuat Panor tak terkendali. Malamnya, Panor mendatangi seorang biksu dan menceritakan terkait dia yang tak bisa mengendalikan diri di saat tertentu, di mana bersamaan dengan itu, Koko membayar seorang dukun yang dianggap sakti untuk membalas perlakuan Panor dengan mengirimi santet tepat saat Panor baru saja pulang dari biksu tadi, di mana setelah itu. Secara tiba-tiba, Paman Sumi yang bernama Tukimin datang menghadang Panor dan menghentikan kiriman sihir itu dengan menghentakkan kakinya berkali-kali di perut Panor sebagai upaya perlawanan pada dukun yang berusaha mencelakai Panor. Dukun itu pun meregang nyawa dengan kondisi sangat mengenaskan di hadapan Kokom dan yang lainnya. Setelah itu, Paman Tukimin pun menarik Nuan dan menghajarnya tepat di hadapan Panor, di mana saat itulah, Tukimin pun mengungkapkan mengapa Nuan menolak mengakui Panor sebagai anak, karena faktanya, Nuan dibayar hanya untuk melahirkan Panor dan menjaganya untuk satu hal yang masih ia rahasiakan dari Panor. Setelah Nuan menerima uang itu, ia pun diusir pergi dari sana, namun kini, Tukimin meminta Panor untuk menggantikan tugas ibunya. Akan tetapi saat itulah Panor tak sengaja melihat tato di dada Tukimin dan menganggap Tukiminlah pelaku pembunuhan Sumi. Mengingat sebelum Sumi tewas, Sumi sempat menyebut jika ia bertemu dengan pria bertato di dadanya. Nuan berhasil menghujamkan pisau yang tertancap di belakang tubuh Tukimin. Hingga kesempatan itu mereka manfaatkan untuk pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, terlihat kawanan burung gagak terbang rendah mengikuti mereka, dan belum sempat Nuan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, koloni gagak itu mulai menyerang mereka dan menjadikan Nuan target utamanya. Setelah situasi lebih aman, Panor menepikan perahunya di sebuah pulau dengan kondisi Nuan yang semakin parah akibat serangan gagak tadi. Namun, belum lama sampai di sana, Nuan akhirnya harus menghembuskan napas terakhirnya. Di sisi lain, Juki dan anak buahnya yang mendatangi rumah Panor untuk penyelidikan pun bertemu dengan Sukri yang entah apa tujuannya berada di sana, hingga akhirnya, mereka bersama-sama menyisir seluruh ruangan di rumah itu. Tepat di lantai atas, Juki menemukan sesajen bekas ritual di kamar Nuan dan juga sesosok janin yang telah mengering, di mana hal itu semakin menguatkan dugaan mereka terkait keterlibatan Panor dalam beberapa kasus kematian yang janggal di sana. Esok paginya, Panor baru saja menguburkan jasad sang ibu yang melahirkannya, dan diceritakan jika semua bermula saat Nuan yang memiliki cita-cita untuk menjadi penyanyi ternama pun pergi ke kota Bangkok. Namun, suatu hari Nuan bertemu dengan sekelompok para pemuja iblis yang menawarinya uang dengan jumlah besar hanya untuk mengandung bayi mereka yang akan menjadi penerus generasi berikutnya, di mana bayi itu adalah Panor sendiri. มันไปเจอกับไอ้พวกลัทธินั่นพวกมันเสนอเงินก้อนโต Panor pun menerima surat yang pernah ditulis mendiang Nuan terkait Panor yang ternyata lahir kembar dan kembarannya dimakan oleh Panor saat masih di dalam kandungan, di mana itulah alasan mengapa Nuan tak mengakui dan membenci Panor yang dianggap jadi sumber kesengsaraan Nuan, meski kadang rasa bersalah Nuan muncul ketika perlakuan baik Panor yang ditunjukkan padanya. ชีวิตฉันก็เจอแต่เรื่องนี้ Di sisi lain,
Sukri, Juki, serta anak buahnya mendatangi seorang biksu untuk bertanya terkait jasad janin yang ia temukan di kamar Nuan, yang mana saat itu sang biksu pun menyebut jika tujuan Nuan menyimpan jasad janin itu agar kekuatan sihirnya tetap terjaga, meski sumber utama kekuatan sihir sebenarnya telah terserap di diri Panor. โดยเอาไปฝากไว้ในท้องของผู้หญิงเพื่อให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยซากเด็กเนี่ยมันคงจะถูกพนอเนี่ยวิชาอาคมทั้งหมดมันจึงอยู่ในตัวพนอ Kembali pada Panor dan sang bibi yang segera bersembunyi saat menyadari datangnya serangan untuk Panor, dan tepat setelah mereka masuk. Panor pun diminta untuk mengeluarkan kekuatan jahat di dirinya sendiri, meski faktanya, kekuatan itu akan tetap ada di diri Panor sampai nanti maut menjemput Panor. Ketika pagi, Sukri kembali mendatangi sang biksu untuk mencari tahu lebih jauh tentang Panor, di mana biksu itu pun menyebut jika Panor bisa mengambil kutukan atau kiriman sihir dari orang-orang dan dipindahkan ke dirinya sendiri bukan untuk menyakiti orang lain, hingga saat Panor menyadari kemampuan yang dimilikinya. Panor pun sebenarnya berusaha menyelamatkan ibu Sukri sebelum meninggal, meski upayanya itu bisa mencelakai dirinya sendiri. มันเจ็บปวดแค่ไหนแต่มันก็ไม่เคยบอก Di sisi lain, Kokom terlihat baru selesai bercocok tanam dengan Tumin di kamarnya, mengingat saat itu ayah Kokom yang seorang kepala desa sedang tak ada di rumah, di mana saat itu, pembicaraan mereka mengarah pada Panor dan sihirnya, hingga saat itu juga, Kokom memamerkan darah anjing hitam yang ia simpan di kaleng yang diyakini akan menjadi penangkal kekuatan sihir Panor. เลือดหมาดำเอาเวลาคุณใส Tak lama setelah itu Tumin pun pamit pulang. Namun setelah mengantarkan Tumin dan kembali lagi ke kamarnya, Kokom pun terkejut saat mendapati Panor yang tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya, di mana Panor yang tahu jika Kokom adalah orang yang jahat. Inilah yang dilakukannya. Kokom pun tak berdaya menghadapi Panor yang di bawah pengaruh kekuatan sihir, hingga Panor bisa dengan mudah mempermainkan Kokom dan bersiap dengan misi balas dendamnya. Bersamaan dengan itu, Tumin dan paman Tukimin yang ternyata masih hidup kini menjadi target balas dendam Panor selanjutnya dengan dimulai munculnya suara toke di dalam rumah. Tukimin pun berhasil menangkap toke yang jadi senjata andalan Panor. Namun seketika, Tukimin pun kesal karena mantranya digunakan oleh Panor untuk menyerangnya, di mana setelah itu Seketika itu, Panor memanfaatkan darah anjing hitam yang ia curi dari Kokom tadi untuk menangkal kekuatan sihir Tukimin. Meski sebenarnya Panor pun memiliki kemampuan yang sama dengan Tukimin yang diketahui generasi sekte sesat sebelum ia meneruskannya pada Panor, dan setelah membuat Tukimin tumbang. Panor pun melihat sebuah foto yang terdapat foto dirinya bersama pria yang tak lain adalah ayah kandung Panor. Selesai dengan itu, kali ini giliran Tumin yang menjadi target Panor dengan kedatangan Kokom yang terlihat mengenaskan, di mana saat Tumin menyadari kedatangan Panor, ia memohon belas kasihan pada Panor agar ia tak menjadi korban berikutnya. Namun Panor terlebih dulu menyiksanya dan akan menghabisinya secara perlahan. Hingga secara perlahan, keduanya mulai merasakan berbagai penyiksaan yang dilakukan Panor. Di kantor polisi, para orang tua berdatangan untuk melapor terkait anak-anak mereka yang hilang dan menuntut untuk segera diketemukan, dan bersamaan dengan itu,
Pak Kepala Sekolah dan OB yang masih berada di sekolah dibuat tak nyaman dengan lampu yang berkedip dengan sendirinya dan disertai dengan bau busuk yang menyengat. Namun saat itu, si OB menyebut jika ia sudah membuang seluruh sampah di sana dan mungkin bau itu berasal dari ruangan lain, di mana saat itulah, Pak Kepsek segera memintanya untuk mencari sumber bau itu berasal, hingga ketika pintu dibuka. Keduanya pun terperangah saat tahu jika sumber bau busuk itu berasal dari 4 mayat siswa yang terduduk di kursinya masing-masing. Hingga saat mereka melapor pada pihak polisi, semuanya terkejut karena tahu jika mayat-mayat tersebut adalah korban hilang yang dilaporkan orang tua mereka sebelumnya. Di sisi lain, tepat saat Sukri baru saja sampai di rumah Panor, ia dikejutkan dengan kedatangan Juki dan anak buahnya untuk mencari Panor. Hingga saat anak buahnya diminta untuk memeriksa ruangan, mereka dikejutkan dengan jasad Tukimin yang tewas mengenaskan. Tak hanya itu, di rumah Tumin mereka pun menemukan mayat Kokom dan Tumin yang tewas secara tragis dengan kondisi terikat di atas kursi. Namun, jelas ada motif balas dendam Panor dengan para korban lain yang ditemukan di sekolah. Sedangkan untuk Tukimin, Juki meyakini ada alasan lain yang mendasari Panor nekat menghabisi Tukimin secara tragis. ฉันสันนิษฐานว่าเด็กพวกนี้คงถูกฆ่าเพราะความแค้นส่วนตัวของพนอแต่นายตรีน่าจะเป็นเหตุผลอื่น Setelah mengingat beberapa kejadian pembunuhan sebelumnya dan perkataan biksu yang mereka temui terkait kemampuan sihir yang dimiliki Panor serta pelaku pembunuhan Sumi yang disebut Panor memiliki tato, Juki meyakini foto-foto itu ada keterkaitan dengan Panor dan semua kasus yang terjadi. ฉันว่ารูปถ่ายพวกนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับพนอ Esok harinya, Juki dan para tetua desa mengumpulkan para penduduk desa di satu tempat dengan ritual keagamaan mereka karena yakin jika Panor akan datang ke sana untuk mencari orang yang memiliki tato yang diyakini pelaku pembunuhan Sumi. Hingga saat acara dilanjutkan dengan makan bersama, Panor yang berada di tempat berbeda sedang melakukan ritual sihirnya. Di mana setelah itu, seketika banyak orang di sana mengamuk secara tiba-tiba seperti orang gila yang membuat Juki dan anak buahnya bingung melihatnya. Sedangkan Sukri dan biksu yang berada di sana pun yakin jika orang-orang itu adalah target Panor selanjutnya. Mereka yang mengamuk setelah memakan makanan itu pun saling menyerang dan membunuh satu sama lain tak peduli siapapun itu. Tak lama kemudian, terlihat Panor datang dengan berjalan santai di tengah keributan seiring korban jiwa yang mulai berjatuhan. Puluhan orang tewas seketika akibat serangan sihir yang dilakukan Panor, di mana saat itu, Sukri memohon pada Panor untuk segera menghentikan sihir itu sebelum korban jiwa semakin banyak lagi. Namun, Panor menolak karena orang-orang itu adalah orang-orang pilihan yang menurutnya layak untuk mati, di mana setelah itu. Secara tiba-tiba Pak Jono, guru sekolah Panor, menikam Sukri dari belakang yang membuai Sukri seketika tumbang. Di mana saat itu, Jono meminta Panor untuk menghentikan semuanya jika tak ingin Sukri tewas sia-sia. Panor akhirnya memilih untuk menghentikannya demi menyelamatkan Sukri, hingga ia pun segera dibawa pergi dari sana. Esok harinya, Panor diikat dan diarak oleh Pak Jono dan para warga lainnya untuk dilakukan ritual pembersihan. Selesai dengan itu,
Panor rupanya dibawa ke suatu tempat oleh Pak Jono yang berusaha meyakinkan Panor bahwa tak akan ada lagi yang menyakiti Panor. Namun terungkaplah jika Pak Jono adalah ayah kandung Panor atau orang yang disebutkan Tukimin sebelumnya yang ternyata bagian dari kelompok sekte sesat yang jelas membuat Panor tak percaya dengan yang dikatakan oleh Jono tadi. Di mana setelah itu? เมื่อฉันส่งต่อพลังฉันก็จะจากโลกนี้ไป Jono pun bersiap memakai topeng untuk ritual selanjutnya dan akan menyetubuhi Panor agar bisa mengandung janin darinya yang akan menjadi generasi penerus berikutnya. Tepat saat Sukri baru saja disembuhkan dari gangguan sihir yang sebelumnya didapatkannya dari Jono. Saat Jono ingin menyetubuhi Panor, Juki dan anak buahnya pun datang. Namun ternyata sadar ada yang berusaha menghentikan ritualnya, Jono segera membaca mantra pengundang Gagak, dan saat kawanan Gagak berdatangan, sebelum para kawanan Gagak menyerang pemukiman penduduk, Bibi mampu menghentikannya. Namun hal itu justru membuat Jono semakin menggila untuk menyetubuhi Panor sekaligus memintanya untuk menyerahkan semua kekuatan yang ada di dalam diri Panor. Namun setelah itu, tepat sebelum Jono melanjutkan ritual sesatnya, Sukri datang menghentikan Jono, di mana setelah itu, perlawanan si Bibi di rumah berhasil membuat tubuh Jono terbakar, dan tepat saat Sukri ingin melepaskan ikatan pada tubuh Panor. Dengan menyergap Sukri itulah, Jono memanfaatkan Sukri agar Panor mau melepaskan semua kekuatan yang dimilikinya pada Jono. Namun Sukri menolak Panor untuk melakukan itu karena akan membuat Jono semakin merajalela dengan kekuatannya dan justru meminta Panor untuk menikamnya menggunakan tombak bambu. Di mana Sukri yakin hanya darahnya lah yang bisa menangkal kekuatan sihir yang dimiliki Jono. Atas permintaan Sukri, Panor pun menancapkan tombak bambu itu ke perut Sukri dan menembus ke tubuh Jono, hingga dengan darah Sukri itulah, kekuatan Jono perlahan luntur meski tak sepenuhnya hilang. Demi menghentikan sihir dan kutukan yang selama ini menimpa para penduduk desa, Panor akhirnya menghabisi Jono yang tak lain adalah ayahnya sendiri dengan membelah perut Jono serta memakan organ dalamnya agar semua kekuatan itu berpindah pada Panor. Di mana Panor pun lalu melakukan ritual penyerahan kekuatan yang ia ambil dari Jono dan kekuatan di diri Panor sendiri pada dewa. Meski sebenarnya apa yang dilakukan Panor akan memberikan dampak buruk pada dirinya sendiri. Singkat cerita, Sukri pun berhasil selamat dari kematian setelah tusukan itu hanya mengenai sisi samping perutnya, hingga ia hanya butuh waktu beberapa hari untuk pulih. Panor sendiri terlihat masih terbaring tak sadarkan diri imbas dari ritual penyerahan dan pemusnahan kekuatan sihirnya itu. Dan bersamaan dengan itu, Juki pun akhirnya tahu dari biksu jika selama bertahun-tahun lamanya Panor berusaha untuk menyelamatkan penduduk desa dari pengaruh sihir dan kutukan yang dikirimkan oleh para anggota sekte yang sulit dibedakan karena kepintaran mereka berbaur dengan warga setempat. พวกมันใช้ชีวิตปะปนอยู่กับชาวบ้านสิ่งที่พนทำลงไปทั้งหมดน่ะกลับเป็นการช่วยชาวบ้านให้หลุดพ้นจากการครอบงำของลัทธินั้น Di akhir film Sukri datang menemui Panor yang saat itu baru sadarkan diri, namun ternyata dampak dari penyerahan kekuatan dan pemusnahan kekuatan itu kini membuat Panor mengalami amnesia yang tak bisa mengingat dan mengenali siapapun termasuk dirinya sendiri. ที่นี่ที่ไหนเธอเป็นใคร